Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia dari tema 5, yaitu wirausaha. Di dalam tema 5 kita akan mempelajari teks formulir. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari mencermati petunjuk dan isi teks formulir atau pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank, kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Nah, buat anak-anak ibu, coba perhatikan atau amati contoh-contoh formulir berikut. Ada formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN, ada formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Coba anak-anak ibu membandingkan identitas dirinya ya. Nah, setelah itu baru anak-anak ibu mengerjakan soal yang ada pada perbedaan antara formulir A dan formulir B. Data diri dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Data yang perlu dituliskan dalam formulir erat kaitannya dengan data diri seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alat, dan nomor telepon. Nah, kita mengenal teks formulir. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Tujuan dibuatnya formulir adalah mempermudah dalam mengklarifikasi data, prosedur kerja, dan mendapatkan informasi dari data diri seseorang. Jenis formulir, ada formulir pendaftaran, ada formulir kartu anggota, daftar riwayat hidup, wesel pos, dan slip tabungan. Kita perhatikan langkah-langkah mengisi formulir. 1. Bacalah judul dan keterangan formulir. 2. Bacalah petunjuk pengisiannya dan isilah sesuai petunjuknya. Formulir biasanya mensyaratkan pengisian dengan menggunakan huruf balok atau cetak. 3. Perhatikan bagian yang harus kamu isi dan bagian yang tidak diisi, atau biasanya untuk diisi petugas panitia. 4. Isilah data sesuai permintaan. Jangan menambah atau mengurangi. 5. Jawablah pertanyaan formulir dengan benar. Nah, coba perhatikan anak-anak ibu petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN. Nah, perhatikan formulirnya yang mau diisi. Keuntungan menggunakan formulir: 1. Mempermudah dalam pencatatan dan penyimpanan data. 2. Mengurangi penyimpanan karena adanya keseragaman data. 3. Menghemat waktu, tenaga, dan penggunaan kertas. Sekarang kita lihat menulis daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah formulir yang berisi tentang data diri seseorang secara lengkap, mulai dari nama hingga pendidikan. Tujuan dibuatnya daftar riwayat hidup adalah untuk mendaftar sekolah, melamar pekerjaan, mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi, atau mengikuti lomba. Daftar riwayat hidup dapat ditulis dalam bentuk formulir maupun bentuk narasi atau cerita. Hal-hal penting yang ada pada daftar riwayat hidup. 1. Data pribadi. Data pribadi meliputi nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, kode pos, nomor telepon, kewarganegaraan, dan agama.
2. Riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan berisi informasi pendidikan yang pernah dan sedang ditempuh, misalnya TK dan SD. 3. Pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini. 4. Ekstrakurikuler dan kursus. Kegiatan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah diikuti. 5. Prestasi, penghargaan yang pernah diraih. 6. Keterampilan atau kemahiran, berisi daftar keterampilan yang dimiliki seperti bahasa asing, bermusik, berolahraga, atau teknologi. 7. Kesimpulan, dapat diisi sikap dan keterampilan menonjol dari dirimu yang dapat mendukung. Nah, perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup, data pribadi, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler, kecakapan, kesimpulan. Nah, perhatikan contoh formulir daftar riwayat hidup. Ini contohnya daftar riwayat hidup ya. Nah, diperhatikan baik-baik, ini contohnya ya. Selanjutnya, agar dapat menceritakan daftar riwayat hidup dengan baik, kamu perlu mengubah daftar riwayat hidup ke dalam bentuk narasi. Perhatikan menceritakan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Ayu Febriana adalah seorang anak perempuan yang lahir di kota Bandung pada tanggal 14 Januari 2006. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan, baca teks daftar riwayat hidup ini ya. Setelah kita masuk ke formulir pengiriman barang. Saat hendak mengirimkan barang, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, kita akan diminta untuk melengkapi formulir pengiriman. Mengisi formulir pengiriman barang harus menggunakan informasi yang benar, seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat lengkap. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam proses pengiriman. Nah, coba perhatikan formulir pengiriman barang dalam negeri. Nah, perhatikan ya, contohnya ya. Nah, perhatikan contoh internasional parcel force, paket pos internasional ya. Ini contoh paketnya, pengiriman barang ya. Selanjutnya, formulir lembar jawaban komputer atau disebut dengan LJK. Formulir jenis ini digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. LJK merupakan formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer, dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai. Penggunaan LJK memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Nah, ini contoh LJK ya, atau lembar jawaban komputer. Ya, demikian materi kita Bahasa Indonesia hari ini. Ibu harap catatan-catatan materi Bahasa Indonesia dicatat di buku catatan ya. Nah, untuk tugas praktik, perhatikan LKS tema 5 halaman 42 di bagian kinerja 1. Membuat daftar riwayat hidup berdasarkan ilustrasi. Tulis di kertas HVS dan hias dengan kreatif ya. Latihan soal, perhatikan LKS tema 5 halaman 97 sampai 98. Bagian 1 pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Bagian 2 uraian nomor 2, 3, 5, 6 dan 9. Terima kasih, tetap semangat. Shalom.